wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianada Putri dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Offering E, Angkatan tahun 2018. Saya akan menampilkan kegiatan mengajar dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan waktu untuk kita menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Baik, Bu. Untuk semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang berdoa sudah kita lakukan. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah masuk ya. Berarti kita harus bersyukur karena kita sudah dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu minta kalian semua mengecek di bawah bangku kalian atau di kolong meja kalian apakah ada sampah yang masih tertinggal. Ada, Bu. Banyak. Jika masih ada yang tertinggal, Ibu minta kalian sekarang membuangnya terlebih dahulu di tempat sampah. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, sebelum itu bangku yang kosong-kosong yang ada di depan tolong diisi dulu. Jadi yang ada di belakang silakan maju ke depan dulu. Baik, Bu. Siap. Baik, untuk itu semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Pasti siap dong, Bu. Sebelum itu, apakah di antara kalian ada yang tidak membawa buku? Alhamdulillah, bawa, Bu. Kalau semua sudah membawa buku, Ibu minta sekarang bukunya dibuka pada bab bagian 2, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Iya, Bu. Sudah. Oke, karena hari ini waktunya cukup singkat, yaitu cuma 45 menit, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang 2 subbab terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentang pengertian pertumbuhan ekonomi dan yang kedua tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu memasuki pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi, Ibu akan flashback sedikit
tentang materi yang telah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang pendapatan nasional. Pada materi pendapatan nasional kemarin, kalian pasti ingat kan bahwa kita sudah mempelajari tentang GDP atau Gross Domestic Product. Ternyata GDP itu dapat dihitung dari satu tahun ke tahun berikutnya. Nah, perbandingan inilah yang nantinya akan memunculkan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa sih pertumbuhan ekonomi? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, silakan kamu, Mbak Putri. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, dari buku yang saya baca, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kemampuan seseorang untuk memproduksi suatu perekonomian yang berbentuk barang dan jasa. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum itu beli tepuk tangan dulu dong buat temannya yang sudah mau menjawab. Nah, jadi sudah cukup benar tadi penjelasan dari teman kalian. Jadi pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Nah, pada masa seperti ini itu pemerintah sedang mendorong masyarakatnya untuk menjadi seorang produsen atau pengusaha, di mana masyarakat itu akan dapat menghasilkan sebuah barang dan jasa. Jika barang dan jasa ini meningkat, maka perekonomian suatu negara akan tumbuh. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan dikatakan berkembang jika mereka memiliki barang dan jasa yang meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional atau barang dan jasa. Nah, jadi dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi ini lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data-data yang ada pada PDB atau Produk Domestik Bruto, atau dapat dilihat juga di pendapatan per kapita. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi, apa di sini masih ada yang belum paham yang telah Ibu jelaskan barusan? Alhamdulillah, Bu, sudah paham. Baik, kalau begitu, jika semua sudah paham dan tidak ada lagi yang mau bertanya, akan Ibu lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Jadi dapat dikatakan apapun definisi tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkembang jika sudah memenuhi beberapa indikator, yaitu kenaikan pendapatan per kapita, Di mana jika pendapatan per kapita semakin naik, hal itu pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. kenaikan pendapatan nasional, kenaikan kesempatan kerja, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Nah, dari penjelasan Ibu barusan, apakah perlu diulang? Belum ada, Bu. Baik, kalau begitu akan Ibu lanjutkan. Jadi di pertumbuhan ekonomi ini itu terdiri dari beberapa teori. Teori-teori ini dicetuskan oleh beberapa tokoh. Tapi yang akan kita bahas untuk kali ini ada 3 teori. Yang pertama, teori klasik, yang kedua, teori neoklasik, dan yang ketiga, teori historis. Nah, dari teori-teori tersebut, Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak.
Nah, kelompok itu bertugas untuk mencari informasi tentang teori-teori yang telah Ibu sebutkan tadi. Setelah kalian mencari informasi itu, Ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan mempresentasikan apa aja informasi yang sudah kalian dapatkan. Baik, Bu, siap. Sudah paham? Sekarang Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Iya, Bu, paham. Cukup, Bu. Baik, berhubung waktunya sudah habis, sekarang kita akan memilih dua kelompok terlebih dahulu untuk mempresentasikan informasi apa saja yang sudah didapatkan oleh kelompok mereka. Jadi yang pertama dari kelompok 1 yaitu teori klasik, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 1 yang mendapatkan informasi tentang teori klasik. Jadi, informasi yang kami dapatkan bahwa teori klasik ini dipopulerkan oleh gagasan Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus yang menunjukkan pembahasan lebih luas tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, pada teori klasik ini, kerangka pemikiran dan pola pendekatan fenomena ekonomi dalam kehidupan masyarakat masih bersifat sederhana, dan jika dibandingkan dengan ukuran zaman sekarang, tergolong terlalu sederhana. Baik, sudah benar dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada yang mau menambahkan? Belum ada, Bu. Ya kalau begitu beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah mau mempresentasikan tentang teori klasik. Jadi yang dijelaskan sama kelompok 1 tadi itu sudah benar bahwa di teori klasik ada beberapa ahli yang terkenal yang berpendapat, yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Albert Malthus. Jadi pada teori klasik ini para ahli menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk, di mana Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pernyataan Adam Smith ditentang oleh David Ricardo dan Thomas Albert Malthus, di mana menurut keduanya pertumbuhan penduduk akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke teori neoklasik, dari teori klasik tadi, adakah yang masih belum jelas? Alhamdulillah, Bu, sudah jelas. Nah, kalau begitu sekarang Ibu minta dari kelompok 2 untuk mempresentasikan informasi apa yang sudah kalian dapatkan tentang teori neoklasik. Baik, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang informasi yang telah kami dapat, yaitu tentang teori neoklasik. Jadi, neoklasik merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Terima kasih. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, ingin mencoba menambahkan pendapat dari kelompok 2. Baik, silakan Mas. Jadi,
Dari kelompok 2 tadi penjelasannya itu menurut saya sudah lengkap dan jelas. Namun kelompok 2 tadi lupa menjelaskan bahwa teori neoklasik ini dijelaskan oleh beberapa tokoh ahli, yaitu ada teori Harold Domar, terus teori Robert Solow, dan ada juga teori Schumpeter. Baik, sudah cukup benar ya penjelasan dari kelompok 2 dan teman kalian tadi. Jadi, yang perlu digarisbawahi pada teori neoklasik ini itu ada 3. Teori Harold Domar yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Yang kedua, teori Robert Solow yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan modal, penduduk, dan teknologi. Yang terakhir, teori Schumpeter yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan inovasi usaha. Nah, dari sini apakah ada yang masih belum jelas dan perlu kita ulang? Dari sini sudah cukup jelas, Bu, tidak perlu diulang. Nah, kalau begitu akan Ibu lanjutkan tentang teori historis. Kalau begitu, Ibu akan menunjuk kelompok 5 untuk mempresentasikan informasi apa yang sudah kalian dapatkan tentang teori historis. Silakan kelompok 5 maju. Baik, Bu, siap. Baik, saya izin mewakilkan teman-teman saya untuk mempresentasikan informasi yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber. Jadi, yang akan kami presentasikan adalah teori historis. Jadi, dari sumber yang sudah kita dapatkan, teori ini berkembang di Jerman. Teori ini ditandai dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara bertahap. Nah, dari kami kelompok 5 juga menemukan informasi tentang tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang teori historis ini. Terdapat 4 tokoh ekonomi yang terkenal, yaitu Friedrich Gillis, kedua Karl Baker, yang ketiga Walt Whitman Rustow atau biasa dipanggil W.W. Rustow, dan Weber Sombart. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi informasi yang telah kami dapatkan dari kelompok 5. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 atas penjelasannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, dari penjelasan kelompok 5 tadi, mungkin ada yang mau menjelaskan atau mau menambahkan lagi? Sudah, Bu, tidak ada. Baik, kalau begitu akan Ibu jelaskan. Jadi, benar yang dikatakan oleh kelompok 5 tadi, bahwa teori ini itu dikembangkan di Jerman oleh beberapa tokoh ahli. Yang pertama ada Friedrich Gillis. Yang pertama adalah Friedrich Gillis, di mana Friedrich Gillis ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu muncul akibat tata cara produksi manusia. Dan yang kedua adalah Karl Baker, di mana beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah pertemuannya antara konsumen dan produsen. Nah, pada teori pertumbuhan ekonomi ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, di mana masyarakat akan memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Jadi yang kedua adalah rumah tangga kota, di mana sudah ada munculnya hubungan antara desa dan kota. Ketiga adalah rumah tangga bangsa. Pada masa ini antar kota akan membentuk satu kesatuan untuk
melakukan pertukaran perdagangan. Yang terakhir adalah rumah tangga dunia, di mana pada masa rumah tangga ini negara sudah melewati masa-masa di negaranya yang disebut perdagangan internasional. Yang ketiga adalah W.W. Rostow, di mana beliau menciptakan sebuah buku dan dalam buku itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama adalah masyarakat tradisional, yang kedua adalah masyarakat praproduksi, yang ketiga adalah lepas landas, di mana pada masa ini produksi sedang berkembang dengan cepat. Yang keempat adalah menuju kedewasaan, di mana perekonomian atau sebuah industri sudah berkembang dengan cepat serta membuat lapangan usaha menjadi lebih banyak. Karena hal tersebut, pendapatan per kapita antar masyarakat sudah meningkat sehingga konsumsi masyarakat sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tokoh selanjutnya adalah Werner Sombart, di mana beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi yang pertama adalah perekonomian tertutup, yang kedua kerajinan dan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah kapitalis. Oke, dari sini mungkin ada yang masih belum paham dan perlu ditanyakan kepada Ibu. Sudah paham, Bu, masih belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu Ibu sekarang minta kalian untuk merangkum apa saja yang telah kita bahas pagi hari ini di buku catatan kalian, dan habis ini Ibu dikumpulkan. Jadi kalian saya beri waktu 20 menit untuk merangkum yang rapi agar bisa kita baca di kemudian hari. Baik, Bu. Mungkin ada yang masih mau dipertanyakan tentang tugas rangkuman ini? Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan, Bu. Baik, kalau begitu sekarang kalian rangkum serapi-rapi mungkin. Akan Ibu tunggu. Baik, Bu, siap laksanakan. Baik, waktunya sudah habis. Ibu minta catatan kalian dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah kertas yang berisi soal-soal ringkas tentang pertumbuhan ekonomi yang sudah kita bahas kali ini. Jadi, sekarang Ibu minta kalian mengerjakannya. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah mau habis, saya minta medal tesnya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang mau menyimpulkan apa itu pertumbuhan ekonomi? Saya. Oke, ayo kamu, Mas Toto, silakan memberi kesimpulan. Baik, Bu, saya ingin menyimpulkan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dapat
mengukur perkembangan suatu negara, dimanapun negara itu. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori klasik yang dijelaskan oleh kelompok 1. Yang kedua adalah teori neoklasik yang dijelaskan oleh kelompok 2. Dan yang terakhir adanya teori historis yang dijelaskan oleh kelompok 5. Begitu Bu menurut saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan dulu dong buat temannya. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan pendapatan nasional atau pertumbuhan barang dan jasa. Salah satu faktornya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan nasional. Baik, saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup dan saya harap kalian sudah paham apa itu pertumbuhan ekonomi dan teori-teori apa saja yang ada pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau begitu untuk mengasah pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan LKS halaman 52 dan minggu depan dapat kita bahas. Nah, tugas itu dapat kalian kerjakan di rumah untuk PR kalian ya. Iya, Bu. Nah, Ibu harap dengan kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui bagaimana cara menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Mungkin sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian jangan lupa mengerjakan PR kalian di rumah dan jangan berhenti membaca, karena dengan membaca kalian akan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Lalu jangan lupa juga mempelajari materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Jadi minggu depan jangan lupa membawa buku LKS-nya lagi agar kita dapat membahasnya bersama-sama. Baik, Bu. Nah, kalau begitu akan Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Berdoa selesai. Kalau begitu, terima kasih untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh pembelajaran menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.